Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Ya, di tahun depan Presiden Jokowi akan melakukan percepatan pembangunan berbagai proyek yang termasuk dalam PSN atau proyek strategis nasional. Dan diketahui di dalamnya terdapat 15 proyek kereta api yang akan segera digarap di berbagai wilayah di Indonesia. Apa saja? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Intip 15 proyek kereta Jokowi. Nah, di sini dalam perubahan terkait percepatan proyek strategis nasional atau PSN, Presiden Jokowi dikabarkan akan segera melakukan pembangunan terhadap 15 proyek kereta api yang termasuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Pada peraturan tersebut juga terdapat proyek yang sudah ada begitu dalam aturan sebelumnya dan diketahui juga telah berjalan. Namun ada juga proyek yang dirincikan dan benar-benar baru begitu dalam proyek tersebut. Beberapa proyek yang memang sudah tercantum di aturan sebelumnya, diantaranya ada proyek kereta api Jakarta-Surabaya, lalu ada double track Jawa Selatan, kereta cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodebek, dan juga LRT di Sumsel atau Metro Palembang. Nah, untuk di aturan baru ini atau yang ada dalam Perpres nomor 109 ini juga ada sejumlah proyek kereta api baru yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan lebih jelas saya akan menyebutkannya ke-15 proyek kereta tersebut satu persatu, baik yang sudah existing atau baru yang masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Yang pertama, bisa kita lihat di sini ada proyek dari kereta api Makassar hingga Parepare tahap 1 juga ikut dibangun di tahun depan. Lalu ada kereta api Tebing Tinggi Kuala Tanjung juga menjadi proyek. Lalu selanjutnya ada kereta api Puruk Cahu Batanjung. Selanjutnya di sisi sebelah kiri saya, ya ini ada kereta api Rantau Prapat Duri Pekanbaru, lalu ada kereta api akses Bandara Baru begitu ya, ada Yogyakarta Kulon Progo ini, dan juga penyelenggaraan angkutan massal berbasis rel wilayah Badung hingga Buleleng Bali, lalu juga ada penyelenggaraan LRT terintegrasi Jabodebek, dan juga kereta api logistik Lahat hingga Muara Enim dan juga Palembang. Lalu di selanjutnya masih ada juga, di sini juga ada LRT Sumsel Metro Palembang, lalu ada juga LRT Jakarta International Stadium, Kelapa Gading, Velodrome hingga Manggarai, dan kita juga sudah lihat gitu ya proyeknya, dan juga MRT Bundaran HI Kota hingga Ancol Barat. Lalu selanjutnya ada Elevated Inner Loop Line Jatinegara Tanah Abang Kemayoran, lalu ada kereta api Jakarta Surabaya, lalu juga ada High Speed Railway Jakarta Bandung, dan yang terakhir ada Double Track Jawa Selatan. Nah, di sini untuk proyek High Speed Railway atau kereta cepat begitu ya, di sini memang sudah terlihat begitu ya, tiang-tiang penyangganya juga sudah mulai bisa kita lihat andai kita melintas di jalan tol arah Bandung via Cipularang ataupun sebaliknya. Seperti yang dipublikasikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, kereta cepat Jakarta Bandung ini juga ditargetkan rampung pada bulan September tahun 2022. Nah, ini memang di sini diproyeksikan memang nilai investasinya cukup besar, 6.071 miliar dolar Amerika, dan memang pada awalnya ditargetkan rampung pada tahun depan atau 2021. Namun memang karena adanya pandemi COVID-19, akhirnya target pun molor hingga tahun 2022. Dan bisa kita di sini juga proyek ini juga ada hubungannya dengan proyek kereta Jakarta hingga Surabaya atau kereta semi cepat yang konon kabarnya juga memang dikerjakan begitu bekerja sama dengan Jepang. Nah, ini KCIC dengan Cina, dan memang kalau untuk sampai Surabaya dikerjakan oleh Jepang. Dan bagi Anda warga Jakarta yang akan bepergian ke Surabaya ataupun sebaliknya nantinya tidak perlu menempuh waktu yang lama begitu ya dengan moda transportasi kereta, atau hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 5,5 jam saja untuk sampai di Surabaya dengan kereta api cepat yang sedang dibangun oleh pemerintah ini. Dan juga memang kita nantikan saja seperti apa nantinya. Dengan segudang mimpi pembangunan dari proyek strategis nasional atau PSN, dan juga bisa kita lihat sebenarnya seperti apakah revisi daftar proyek strategis nasional ini atau PSN yang dimuat dalam Perpres nomor 109 ala Presiden Joko Widodo. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini daftar proyek strategis nasional memang sudah mengalami 2 kali revisi. Dari pertama kali memang ditetapkan sebanyak 225 proyek dan 1 program, hingga kini menjadi 223 proyek dan 3 program, dan lalu memang ada lagi pertimbangan sejumlah kriteria dan persyaratan yang ada kini berubah menjadi hanya 201 proyek dan juga 10 program saja. Nah, memang dari perubahan ini juga akan menyangkup sebanyak 23 sektor dengan total nilai investasi sebesar 4.800,7 triliun, dan memang ditetapkan sebagai daftar
PSN terbaru dalam Perpres nomor 109 tahun 2020. Nilai investasinya sebesar itu juga dikabarkan memperoleh pembiayaan yang bersumber dari APBN atau APBD, BUMN dan juga swasta begitu. Terkhusus untuk pembangunan kereta api ini juga mengalami revisi atau terdapat proyek yang dicoret dari daftar proyek strategis nasional, yakni kereta api ekspres dari Sudirman hingga Bandara Soekarno-Hatta dan juga proyek penyelenggaraan perkeretaapian umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dan lalu memang yang juga menjadi pertanyaan gitu ya, dan memang ada proyek ini apakah dengan adanya proyek strategis nasional atau PSN ini secara keseluruhan atau secara total apakah memang akan merata begitu di Indonesia atau malah masih banyak berpusat di Pulau Jawa saja? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini sejak periode pertama kali memimpin sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi memang bermimpi untuk mendorong perekonomian Indonesia melalui pembangunan infrastruktur, salah satunya juga diwujudkan dengan pengimplementasian dari proyek strategis nasional ini. Dan memang bisa kita lihat di sini ternyata terlihat pula Jawa masih menjadi fokus atau pusat ekonomi begitu, ekonomi nasional yang memang dengan nilai dan jumlah proyek strategis nasional sebesar 1.184,3 triliun rupiah dengan 82 proyek dan juga 1 program. Bisa kita lihat di antara provinsi ataupun pulau-pulau lainnya begitu ya, Jawa masih lebih besar. Dan bisa kita di sini juga di Sumatera masih hanya berkisar antara 543,4 triliun dengan 41 proyek dan tidak ada program, tidak termasuk programnya. Dan juga dilanjutkan dengan Kalimantan, Sulawesi dan Maluku dan juga Papua dan juga Bali dan Nusa Tenggara memang masih lebih besar di Pulau Jawa, lebih dari 1.000 begitu ya, 1.000 triliun atau 1.184,3 triliun. Memang apabila dirincikan kembali dari total anggaran PSN senilai 4.800-an ini triliun dibagi ke dalam beberapa aspek begitu sebanyak 1.509 triliun dianggarkan untuk proyek yang skalanya nasional dengan jumlah 12 proyek dan 9 program. Beberapa proyek yang skalanya nasional antara lain percepatan pembangunan teknopark, lalu ada juga pengembangan drone melkombatan, lalu juga ada pengembangan begitu teknologi produksi dari kelapa sawit dan juga bensin sawit, lalu juga ada katalis dari katalis merah putih yang terintegrasi dengan kebun rakyat hingga pengembangan industri garam Indonesia. Nah, sisanya sebesar 3.300 triliun ini memang akan ditujukan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah nasional dari mulai Sabang hingga Merauke begitu. Dan memang tapi balik lagi Anda melihat proporsinya daftar PSN di tahun ini rupanya memang masih cenderung berpusat di Pulau Jawa atau masih Jawa sentris. Padahal andai kita lihat lagi begitu tujuan dari PSN tentunya juga ada aspek pemerataan pembangunan baik di kota besar ataupun di daerah yang tentunya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi negara kesatuan Republik Indonesia.